Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi sang juara kelas, bagaimana cara menjadi nilai sekolah kita baik walaupun keterbatasan, maksudnya tidak keterbatasan, maksudnya malas belajar ataukah ada yang mengatakan bahwa otaknya tidak mampu. Begini caranya agar kita bisa menjadi juara kelas. Oke, lihat terus, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan, karena ini bisa memberikan efek baik bagi sekolah kalian. Oke, tentunya yang baru masuk ke jenjang berikutnya ya, misalnya yang SD ke SMP, SMP ke SMA. Oke, tonton ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, see you. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik agar kita bisa menjadi sang juara kelas. Oke, perlu diketahui sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang diri saya. Saya sebagai salah satu alumni dari SMA Angkasa Lanut Sultan Hasanuddin, alumni dari SMP Negeri 2 Pakue dan SDN Negeri 1 Majapahit. Jadi SD SMP saya itu berada di Kolaka Utara dan SMP di Sulawesi Tenggara, dan SMA saya berada di Sulawesi Selatan. Berpindah tetanggaan ya. Oke. Sedikit informasi lagi bahwa pencapaian saya selama ini di SD itu saya mendapatkan peringkat 3 pada saat pelulusan. Pada saat semester terakhir ya, saya masuk dalam 3 besar. Dan waktu SMP saya cuman bermain di peringkat 1, 2, 3. Dan pada saat SMA alhamdulillah saya tidak pernah keluar dari peringkat 1 di SMA. Jadi kenapa seperti itu? Karena tergantung inisiatif dalam diri sendiri sih. Waktu SD saya tidak terlalu berinisiatif untuk mendapatkan juara. Dan pada saat SMA saya ya lumayan sih, tapi di situ juga tidak terlalu berinisiatif untuk mendapatkan peringkat 1. Dan setelah di SMA ini kenapa saya bisa mendapatkan peringkat 1 selama 6 semester berturut-turut? Karena ya inisiatif saya, yaitu jangan sampai keluar dari 3 besar, dan jangan sampai setelah kamu mendapatkan peringkat 1, jangan sampai keluar dari peringkat itu. Pertahankan, pegang betul-betul, kelilingi dengan 1000 bayangan. Oke. Jadi saya akan membagikan tips dan triknya agar bagaimana supaya bisa menjadi salah satu juara kelas ya, atau bahkan bisa mendapatkan peringkat 1. Oke. Jadi tipsnya yang pertama itu pada saat sebelum kita masuk sekolah ya. Misalnya ini bagi yang misalnya baru masuk ke SMP atau masuk ke SMA itu. Jadi tips yang pertama, kita harus memberikan kesan yang terbaik pada hari pertama. Kenapa? Karena kebanyakan guru itu dia menilai kita pada saat pertemuan pertama. Bukan cuma guru ya, orang-orang di sekeliling kita dia akan menilai kita pada saat kesan pertama kita. Namun beda dengan sahabat ya. Kalau sahabat dia akan menilai kita seiring dengan lamanya persahabatan kita. Oke, jadi kembali lagi dalam lingkup sekolah, bahwa pada saat kita bertemu pertama dengan seorang guru atau wali kelas ya, kita juga harus memberikan kesan baik bahwa ini anak adalah anak yang baik ya. Jadi kita harus memperlihatkan bahwa kita memperlihatkan potensi kita di mana, kita harus memperlihatkan itu semua. Nah, bagaimana caranya kita memberikan kesan yang terbaik? Jadi tips saya ya, waktu saya sekolah, saya itu sebelumnya masuk hari pertama sekolah, saya pada malam harinya saya menyiapkan dulu buku-bukunya ya. Kan sebelum masuk sekolah kan itu biasanya kita diberikan roster kan, bilang besok ini sudah memasuki tahap belajar mengajar ya. Kita pasti diberikan roster bahwa hari besok itu adalah hari ini.
hari Senin maksudnya, mata pelajarannya besok itu misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, pada saat malam harinya, misalnya malam Senin, saya itu sudah mempersiapkan bukunya. Sekitar misalnya sudah sholat isya, saya membuka buku, siapkan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, dan pada saat malam itu juga saya langsung searching ke YouTube, searching ke YouTube. Nah, oke lah, wajar bahasa Inggris saya ya ini gitu. Tapi alhamdulillah kan waktu SMA nggak pernah lewat dari peringkat 1. Oke. Jadi kita pada saat malamnya saya sudah searching ke YouTube, misalnya matematika, ini yang pertama kan matematika misalnya jam pertama. Jadi saya sudah searching ke YouTube bahwa apa sih materi pertama, misalnya kurikulum yang dipakai di sekolah Anda, kurikulum 2013 ya. Memang sekarang itu 2013, tapi saya dulu itu pakai KTSP kalau tidak salah. Iya, KTSP. Nah, jadi saya mencari materi KTSP 2000, misalnya waktu sekarang itu 2021. Sekarang oke, kita ambil contoh yang sekarang saja ya. K13 misalnya materi matematika bab pertama kelas 1 2021, semester 1. Oke. Gitu kita cari, pasti nanti bakal muncul nama materinya. Buka dulu materinya. Terus kita lihat materi apa. Misalnya materinya itu tentang apa ya biasa kalau yang pertama itu. Oke, saya ambil contoh di belakang salah satu rumusnya, yaitu rumus apa ya? Misalnya rumus oke, kita ambil rumus permutasi aja ya. Oke, permutasi atau kombinasi ya. Nah, itu pelajaran pada saat kalau tidak salah itu sudah kelas 2, kelas 3 kayak itu. Nah, jadi kita ambil materi itu saja ya misalnya. Nah, jadi saya sudah tahu materinya itu. Nah, saya langsung jangan ambil pelajari apa panjang lebar, enggak usah. Langsung saja cari tahu rumusnya ini apa, rumus permutasi apa, rumus kombinasi apa. Nah, kan pada saat hari pertama besoknya itu guru yang baru masuk kadang ada yang langsung bercerita tentang pengalamannya. Kadang juga ada guru yang intensitas waktunya disiplin sekali sehingga dia langsung melakukan proses belajar mengajar. Nah, ini kan kalau guru itu pasti anak-anak besok anak-anak hari ini kita akan belajar ini. Nah, apakah ada yang tahu pelajaran kita ini? Apakah ada yang sudah dengar apa ini? Nah, kan kita di situ bisa langsung, oh tadi malam kan saya sudah belajar ini. Nah, langsung bisa angkat tangan, saya Bu, saya sudah tahu. Nah, di sini guru sudah bisa mengenal kita bahwa ini anak aktif, ini anak, langsung kita ditandai pokoknya. Oh iya, siapa namanya? Sekarang nama saya Muhammad Fahrul Bu. Di situ bisa langsung dia contreng. Oke. Ini salah satu pengalaman saya ya waktu SMP. Di situ langsung saya terkenal di kalangan guru. Begitu tipsnya, begitu setiap hari. Jadi pada saat besoknya saya mau misalnya bahasa Indonesia ya yang mau masuk, itu misalnya dia bahasa Indonesia, dia membawakan materi cerpen misalnya. Jadi malamnya begini, malamnya itu saya sudah men-searching di YouTube dan di Google misalnya, pengertian cerpen itu apa. Nah, terus setelah itu saya mencatat intinya di dalam buku atau kadang menghafalnya ya. Karena apa dihafal? Supaya besok itu kita tidak dibilang bahwa kita lihat buku. Karena kalau kita lihat buku itu penilaian guru ya masih ada sih, cuman sedikit. Tapi kalau Anda menghafalnya pasti itu lebih kesannya lebih wow di mata guru ya. Jadi pada saat pertemuan pertama harus Anda menciptakan kesan baik dalam penglihatan guru Anda terhadap Anda. Oke. Dan juga di situ bagi kalian yang laki-laki, kalian bisa dengan cara menjadi ketua kelas, mengajukan diri menjadi ketua kelas. Memang sih resiko atau tanggung jawabnya yang besar, tapi seiring dengan kebiasaan Anda akan bisa menunggangi jabatan tersebut. Saya waktu SMP, saya itu
selalu jadi ketua kelas ya. Cuman waktu kelas 2 guru saya sudah bosan mungkin memberikan saya tugas, jadi dia katanya mau mengganti saya dengan teman saya, tapi teman itu cuman beberapa hari, akhirnya diganti lagi dengan teman dekat saya, dan akhirnya dia yang menjadi ketua kelas. Nah, tapi di situ apa ya, pada saat saya menjadi murid biasa ya, apa, tingkatan guru itu dia sedikit kurang ya, saya terlihat kayak menurun begitu, tapi bisa lah ditutupi dengan cara aktif menjawab atau aktif dalam kuis. Nah, di situ kita bisa menutupinya. Dan jangan lupa, kalian harus bisa mengambil posisi duduk yang paling depan ya. Kalian harus mengambil posisi paling duduk di depan. Nah, itu yang perlu kita ambil agar kenapa? Penglihatan guru apabila masuk di dalam kelas, dia akan terfokus pada bagian di depan, bukan di bagian belakang. Di belakang kan jauh. Apalagi guru yang matanya minus ya, pasti dia akan melihat, apalagi kalau di depan itu pasti sering menjawab. Dia bakal dinilai sangat aktif di dalam kelas. Beda dengan orang-orang yang di belakang yang apabila menjawab dia kelihatan cuman sekali kedua kali menjawab, padahal itu dia juga sering menjawab, tapi bakal beda dengan orang yang selalu menjawab di bagian depan gitu. Nah, oke, mungkin yang pertama ini sudah jelas ya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perhatian guru. Nah, oh ya, kita harus memberikan kesan pertama kita kepada guru yang baru melihat kita. Nah, di situ yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua ini Anda harus menetapkan prinsip. Nah, saya dulu waktu SMP saya berprinsip bahwa pacaran, pelajaran itu berjalan dengan seiringan. Bagaimana caranya? Gini, pengalaman saya waktu SMP itu di semester 1 kelas 1, saya pacarannya itu ya lancar ya dan akhirnya saya mendapat peringkat 2. Nah, dari sekitar 20 berapa orang kayak itu, intinya sekitar 20-an lebih ke atas ya, hampir mencapai 30 siswa lah. Nah, di situ saya bisa menyainginya. Kenapa? Karena apa ya, ada dorongan bahwa kita harus terlihat lebih maju daripada orang lain. Itu apabila apalagi pacar kita itu, kita apa, kayak mempunyai dorongan ya, bilang ini kalau kita pintar pasti dia lebih suka gitu kan. Nah, itu yang menjadi dorongan saya. Terus yang kedua, lanjutannya lagi yang tadi yang nomor 2 ini, prinsip lanjutan dari prinsip apa tadi, lancar pelajaran dan lancar pacaran berjalan seiringan. Nah, itu prinsip saya. Jadi waktunya setelah semester 1 kan saya dapat peringkat 2 nih. Saya tidak nyangka loh bisa dapat peringkat itu di semester pertama saya. Jadi saya memutuskan dulu untuk berhenti pacaran, bahwa sempat kemudian saya bisa mendapat peringkat 1 ya kan. Nah, ini sih cuman kepikiran cuman karena memang lagi putus hari itu, jadi saya ya udahlah fokus belajar aja, sempat bisa dapat peringkat 1 juga. Nah, dia menyesal kata hari itu kan masih bucinnya. Oke. Terus pada saat saya berhenti ternyata malahan turun ke peringkat 3. Kenapa? Karena pada saat kita berhenti pacaran, ternyata itu tingkat percaya diri kita itu menurun guys, gitu. Nah, jadi saya pada saat naik ke kelas 2 saya kembali lagi PDKT ya kan. Nah, di tahap PDKT itu ternyata itu memberikan lagi efek baik pada diri kita, itu memberikan efek percaya diri yang lebih kepada kita untuk terlihat tampil menarik, tampil bahwa menjadi orang bahwa kita ini pintar di depan cewek kita ini. Nah, bagaimana caranya bisa terlihat pintar? Oke, saya bagikan tipsnya. Saya sebelum ulangan harian, misalnya besok kan ulangan hariannya, pada saat besok hari saya belajar dari pada saat pulang sekolah saya belajar,
ya, baca-baca bukunya. Nah, sudah itu saya istirahat sedikit. Sudah itu saya sholat dari maghrib sampai isya. Sudah itu sholat, sudah maghrib isya, saya lagi lanjut belajar. Nah, belajar itu sampainya pokoknya tengah malam betul, sampai jam 9 jam 10. Setelah itu baru tidur, atau kalau enggak kadang nonton juga sebentar. Sudah itu tidur. Setelah tidur saya bangun subuh. Nah, subuh itu sholat belajar lagi. Sudah belajar, sholat subuh, terus belajar lagi, terus ke sekolah, sampai di sekolah belajar lagi. Nah, itu dalam satu hari itu bisa, pokoknya yakin deh, kalau kalian benar-benar belajar pasti bakal mendapat nilai yang sempurna pada saat ulangan hariannya itu. Nah, begitu seterusnya, setiap ada ulangan harian belajar seperti itu. Pasti Anda akan mendapat nilai yang bagus di setiap mata pelajaran yang akan diulangankan. Nah, dan jangan lupa biasanya ada guru yang bisa memberikan kita kisi-kisi ya. Nah, jadi kita bisa belajar dengan kisi-kisi yang diberikannya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tadi membuat kesan yang baik terhadap penglihatan guru pada pertemuan pertama. Terus yang kedua, menetapkan prinsip kita dalam belajar. Dan yang ketiga, nih yang paling penting nih brother, sister. Anda harus menentukan bahwa sekolah bukan untuk mencari, bukan untuk sebenar-benarnya untuk mencari ilmu, bukan. Di sini kita dituntut untuk mencari nilai. Ini mungkin agak pernyataannya mungkin agak menyalahi ya, tapi itu menurut pendapat saya sendiri. Kan setiap manusia di Indonesia dibebaskan untuk memberikan pendapat ya. Nah, saya memberikan pendapat bahwa sekolah di Indonesia itu dia tidak menetapkan harus pintar, bukan harus pintar, maksudnya kita harus mencari nilai, mencari informasi bagi yang mau, itu yang bagi yang mau. Tapi menurut pendapat saya sendiri bahwa sekolah itu untuk mencari nilai. Kenapa? Kalau kita ingin mencari ilmu, kita mungkin bisa berhenti sekolah, belajar secara otodidak, belajar dengan guru privat, belajar dengan media sosial seperti YouTube, Ruang Guru, aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Kita bisa belajar dari situ, menimba ilmu dari situ. Kita bahkan bisa menimba ilmu yang lebih banyak daripada di sekolah apabila kita belajar lebih sering, lebih giat di dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, itu untuk mencari ilmu. Namun pada saat kita ke sekolah, kita diberikan yang namanya nilai. Nilai ini kita bisa dapatkan dari mana? Ya dari sekolah saja. Orang tua bisa memberikan nilai enggak? Mungkin bisa, tapi itu nilai yang tidak tertulis ya. Sedangkan nilai yang ada di sekolah itu tertulis, yang bisa membawa kita ke jenjang berikutnya. Nah, jadi kita harus prinsip saya dulu juga waktu SMP itu, ke sekolah tanpa mendapat nilai itu sama halnya kamu tidak ke sekolah. Nah, seperti itu. Iya kan? Memang. Karena apabila kita tidak ke sekolah, ya ilmu mungkin bisa kita dapatkan di mana saja ya kan, bisa dapat dari Google, bisa dapat dari kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita tidak ke sekolah, kita bisa dapat nilai enggak bisa, sakit pun enggak bakal dapat nilai ya kan. Gitu, itu yang perlu Ananda ketahui semua, bahwa sekolah itu mencari nilai, bukan ya mencari ilmu juga sih kan, tapi kan kalau untuk mencari nilai pasti butuh ilmu. Jadi itu saling sinkron sih, tapi yang menurut saya yang di urutan pertama yaitu mencari nilai. Oke. Terus berikutnya, yang keempat. Yang keempat, Anda harus menjaga attitude terhadap guru. Kenapa seperti itu? Ini adalah salah satu agar kita juga bisa menjadi juara kelas. Ini bukan kebanyakan dulu orang mengatakan bahwa hal itu adalah munafik. Ternyata tidak, guys. Ini saya dulu waktu SMA ya, ini saya menetapkan pokoknya saya menetapkan hal ini dari sejak saya sekolah lah, saya menetapkan hal ini
bahwa guru itu harus dihormati, siswa atau teman-teman itu kita ratakan semua. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, pokoknya kita ratakan sesuai. Apabila dia menghargai kita, hargai. Apabila dia menjati kita atau menzalimi kita, ya kita cueki atau bahkan kita lawan kalau misalnya dia menyentuh kita ya. Nah, itu prinsip saya waktu sekolah. Jadi guru bagaimanapun, kadang kan ada guru yang memang disegani, ada guru yang namanya itu kayak ditoa-toai, tapi saya tidak. Pokoknya semua yang namanya guru saya ratakan, saya hargai. Kecuali kalau memang dia yang kurang menghargai kita atau bahkan dia maksudnya bukan sebagai apa ya, pokoknya dia membeda-bedakan kita ya. Atau kadang ada guru yang melihat kita sebagai apa namanya ini, dia kayak mendiskriminasi kita lah. Nah, itu kita bisa, pokoknya kita bisa jangan sampai membuat perasaan dia juga kurang enak sih. Nanti kan dia bakal berpengaruh pada nilai ya. Saya juga sudah mengalami hal itu di SMA. Nah, jadi kita perlu memperbaiki dengan cara kita harus memperbaiki sikap, memperbaiki attitude terhadap guru. Nah, itu saja. Jadi misalnya kita nih di sekolah ya kan, kadang kan di sekolah apalagi waktu anak-anak SMA yang proses pendewasaan diri atau mencari jati dirinya itu kan muncul. Nah, saya nih jujur juga waktu SMP saja saya sudah mengenakan aksesoris yang jelas-jelas sudah dilarang di sekolah, dan itu digunakan sistem poin waktu SMP ya. Misalnya menggunakan gelang, menggunakan cincin, menggunakan kalung. Di situ ada nilai yang bakal misalnya dalam 1 tahun kita diberikan nilai 100 ya, poin 100. Apabila kita menggunakan ini dalam sehari, kita dikurangi poinnya sekitar 3 ya. Jadi kapan kedapatan sama sekretaris kelas, dia bakal ngurangin dari 100 poin itu menjadi sekian. Dia sih cuma mencatat terus menyetorkan ke wali kelas. Tapi beginilah asiknya pertemanan di dalam sekolah. Ini yang merupakan salah satu keasikan dalam bersekolah ya. Tempatnya kita bersosialisasi, berteman, hidup sebagaimana manusia. Nah, itulah kenapa kita diberikan bersekolah dan tidak dianjurkan berprivat, atau maksudnya belajar secara individual. Kita diciptakan sekolah untuk belajar, bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk mencari tentang sebenar-benarnya manusia. Manusia itu bukan hanya untuk berilmu saja, bukan, tapi dia harus berperilaku baik, berattitude yang good. Nah, oke. Jadi Ananda harus tahu bahwa attitude itu penting dalam lingkungan sekolah. Karena memang di sekolah itu bukan hanya dituntut untuk berilmu, tapi dituntut untuk good attitude. Nah, jadi perilaku Anda terhadap guru itu harus benar-benar baik, harus benar-benar menghormatinya. Bahkan ketika waktu saya sekolah dulu, saya juga kadang suka seperti ini ya. Tapi apabila saya akan memasuk kelas, saya membukanya, memasuk kantor, saya membukanya, atau bahkan apabila ada guru yang lewat, saya langsung membuka, terus salim. Jangan sampai kalian melihat guru terus cuman senyum atau apa ya. Usahakan apabila dia dekat sama kalian harus cium tangan. Itu juga salah satu nilai baik agar kita terlihat baik, bukan agar terlihat ya, maksudnya agar penilaian guru terhadap kita juga lebih baik. Dan memang itu yang seharusnya, kita harus salim sama guru apabila kita saling berhadapan, dan juga apabila kita dekat kita harus salim ya. Nah, itu sekalipun guru yang kita temani itu kita mau seumuran, tapi kita harus tetap salam, walaupun salamnya itu cuman salam apa ya, salam anak muda lah ceritanya. Karena kebanyakan kan guru gaul seperti itu, dia tidak mau dicium tangan, cuman mau salim salim ya anak muda sama anak muda begitu ya. Nah, jadi itu tadi kembali lagi bahwa kita harus menjaga sopan santun kepada guru, karena itu yang menjadi nilai kedua setelah bahkan guru itu kadang ada yang cuman melihat dari tingkah laku seorang siswa. Dia tidak terlalu mementingkan bagaimana, apakah dia pintar sekali atau tidak,
apakah dia pintar, bagaimana, intinya dia berperilaku baik terhadap guru. Nah, ini yang menjadi tuntutan utama bagi para siswa ya. Kita harus mengetahui bahwa kita perlu terlihat sebagaimana siswa lah ya. Nah, siswa itu bukan dituntut terhadap kepintaran, bukan dituntut harus menguasai semua materi. Dia dituntut untuk belajar, dituntut untuk berperilaku baik. Nah, hal itu yang dibutuhkan di sekolah, hal itu yang dicari di sekolah, hal itu yang misalnya, dan juga apabila terkumpul kedua ini, maka nanti akan menghasilkan penilaian dari seorang guru. Jadi pada saat sekolah saya itu sangat menghargai yang namanya guru. Karena apa? Karena dia adalah satu-satunya hal yang kunci kesuksesan dalam sekolah. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita yang paling pokoknya kita yang paling menguasai di dalam sekolah dalam hal pelajaran, tapi kalau kita cuek terhadap guru, maka itu akan juga memberikan kesan yang buruk terhadap guru. Nah, itu yang perlu kita ketahui, guys. Oke, mungkin terlalu kepanjangan ya videonya. Nanti kita, bagi kalian yang memang betul-betul mau menjadi seorang bintang kelas, hal itu aja yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan bersekolah kalian, dalam kehidupan sekolah kalian. Itu saja yang perlu. Nah, dan juga ini salah satu yang terpenting, bahwa kalian jangan sampai jangan sampai terlihat terlihat nakal di dalam lingkup sekolah. Mungkin sih boleh nakal, tapi asalkan di dalam kelas atau terhadap guru kalian harus baik. Itu yang pertama. Nah, oke, mungkin itu dulu beberapa tips yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga hal yang tadi itu bisa membantu, karena itu adalah hal-hal penting yang memang harus dikuasai oleh seorang pelajar agar kalian bisa mendapat nilai yang bagus di dalam sekolah, nilai yang bagus dari guru, karena guru adalah sang penilai di dalam sekolah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, teman kalian, semoga ini bisa memberikan yang terbaik kepada kalian. Semoga kalian juga bisa mendapat peringkat maksudnya yang masuk tiga besar lah. Jangan sampai keluar dari 3 besar. Saya mempunyai prinsip dalam waktu SMA. Saya lebih memilih ketinggalan kelas daripada harus naik kelas tapi tidak masuk di peringkat 5 besar. Oke, itu yang saya terapkan dulu waktu SMA. Tapi alhamdulillah waktu SMA saya tidak pernah keluar dari yang namanya peringkat 1. Karena itu memang sudah saya tanamkan. Bahkan saya siapkan seperti ini agar saya bisa menjadi selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dalam sekolah. Walaupun tugasnya itu sangat banyak, saya tetap semangat agar bisa mendapatkan peringkat tersebut. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.